ini kenapa bisa begini? Banyak Iya. Penggiat literasi, banyak kelompok literasi, tetapi persoalan kita masih minat baca. Iya, ada dua hal menurut saya, menurut kami parameternya. Pertama, Assalamualaikum Pak Iwan. Kak Otiar. Ya, alhamdulillah. Nah, kabar tak? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Ini kita bawa buku ini nih untuk wakat buku nih. Dapat buku nih kayak. Iya. Membangun desa. Iya, betul. Luar biasa nih, Kak. Iya, alhamdulillah. Iya. Duduk, Kak. Iya, makasih Dinda. Dari Makassar, Kak? Iya, dari Makassar. Bagaimana kabar di Makassar, Kak? Alhamdulillah, semua masih tetap dalam keadaan kondisi masih terkendali. Kita masih tetap menjaga imun, iya, memakai masker, menjaga jarak, kemudian cuci tangan. Masih kita berpusara pada sekitar itu. Iya. Kak, saya sebenarnya lebih nyaman panggil Kak Adnan. Iya, setuju Dinda. Seperti namanya Bupati Goa. Iya. Saya sebenarnya tidak tahu jelas profesi tetap dari Kak Adnan. Iya. Yang saya tahu Kak Adnan ini adalah penggiat literasi Sulsel. Betul. Salah satu penulis. Iya. Penggagas lorong pustaka. Iya, betul. Lorong pustaka di Makassar. Iya. Saya juga nanti mau bikin itu kampung pustaka. Setuju. Tetapi yang menarik, Kak Batiar ini adalah penggagas gerakan wakaf buku. Iya, betul. Orang biasanya wakaf kan ini bahan bangunan, uang, Al-Quran. Ya, ini wakaf buku. Iya. Cukup lama mungkin Kak Batiar melanglang buana di gerakan literasi Sulsel. Iya. Kemudian masuk ke pelosok-pelosok. Iya. Hari ini banyak dilakukan oleh teman-teman komunitas. Betul, Linda. Pustaka-pustaka hari ini itu banyak sekali, Mika. Iya, alhamdulillah. Banyak sekali, luar biasa. Yang jadi pertanyaan kan sebenarnya adalah masih banyak perpustakaan yang kosong, Kak. Ini mungkin salah satu masalahnya di minat baca. Di minat baca ya. Iya. Bagaimana itu menurut itu? Iya. Jadi memang ini persoalan penyediaan fasilitas sumber-sumber bacaan ini adalah persoalan yang sangat krusial dan sudah menjadi keluhan di mana-mana setiap kami berinteraksi dengan pustakawan sekolah, pustakawan desa, loron, kelurahan, kemudian pegiat literasi, selalu menjadi kendala dan menjadi persoalan adalah kurang buku-buku baru. Nah, ini yang menjadi satu kendala. Nah, memang menurut persepsi kami, ada mungkin Iwan juga sama dengan persepsi kami bahwa memang gerakan membaca itu sebagai sebuah gerakan sosial mestinya harus diikuti juga dengan sebuah gerakan di mana gerakan itu mencoba memberikan advokasi kepada masyarakat supaya penyediaan referensi sumber-sumber bacaan itu tidak terputus. Karena kalau penyediaan sumber-sumber bacaan berupa buku hanya kita berharap kepada negara, negara juga punya keterbatasan. Oleh karena itu menurut kami sebagai orang penggerak, tidak henti-hentinya gerakan wakat buku ini atau gerakan donasi buku ini atau gerakan fundraising ini harus kita kampanyekan di mana-mana. Yang bermasalah ini di mana ini, Kak? Bukunya kah? Atau pengelola perpustakaannya? Kenapa minat baca ini agak, terutama saya lihat, saya mau maaf nih, di perpustakaan desa, ini seperti, mohon maaf kalau saya bilang, seperti formalitas saja. Betul. Ada petugasnya, ada bukunya, tapi tidak ada yang baca. Betul. Ini bagaimana ini? Jadi ini memang sebuah problem sosial juga, dan harus kita berikan juga problem solvingnya, pemecahannya. Jadi betul. Ada penyakit, kita cari terapinya, kita cari penyembuhannya. Jadi menurut saya perpustakaan itu harus berdasarkan kajian kebutuhan. Jadi sebelum kita mendirikan sebuah perpustakaan, menurut yang kami pahami dan kami lakukan adalah kita mestinya harus juga melakukan riset
kecil-kecilan. Apakah benar misalnya di satu titik dibutuhkan perpustakaan? Ketika dibutuhkan perpustakaan, kita mendirikan perpustakaan, apakah misalnya masyarakat di situ ada sebagai user atau sebagai pemustaka atau sebagai pengunjung atau sebagai orang yang menggunakan fasilitas perpustakaan itu ketika kita membuat atau mendirikan, adakah kira-kira yang mau datang di situ? Tetapi ada satu hal yang paling penting menurut saya adalah jangan lupa bahwa ketika sarana perpustakaan sudah ada, pengelolanya sudah ada, kita juga harus menyiapkan infrastruktur dalam bentuk sumber daya manusia. Harus ada pustakawan profesionalnya, katakanlah begitu ya. Harus ada volunteer, relawan. Relawan inilah nanti yang menggerakkan secara swadaya tanpa ada uang, tanpa ada anggaran. Mereka dengan sukarela menggelontorkan ide-ide kegiatan-kegiatan agar bagaimana perpustakaan atau apapun namanya itu bisa berjalan secara simultan dan secara memassal. Ini yang tidak kita pikirkan sampai saat ini. Kan jadi masalah juga Kak, misalnya kayak di tempat saya ada awalnya kan sama Kak perpustakaan. Betul. Tetapi ternyata persoalan itu muncul. Minat baca anak ini pertama mungkin mereka lebih suka main. Ditambah lagi gadget apa semua. Lalu kemudian kami coba rubah menjadi rumah belajar. Rumah belajar, lalu dibuatkan jadwal. Mereka harus datang untuk belajar. Itu salah satu strategi yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Nah, kalau menurut kita, seberapa penting sih ini gerakan literasi, Kak? Iya, penting sekali. Sebab parameter ukuran suatu bangsa apakah benar sumber daya manusianya maju atau tidak, itu kita lihat literasinya. Dan literasi ini menurut saya sudah menjadi kebutuhan fundamental, kebutuhan dasar kita. Jadi di masa lalu ketika kita tidak minum, itu sesuatu akan menjadi persoalan bagi seseorang ya. Ketika kita tidak makan misalnya menyuapi mulut kita dalam bentuk makanan beras yang dimasak, maka akan membuat bodi kita akan tidak berfungsi dengan baik. Dan menurut saya di masyarakat saat ini, di era modern seperti ini, kebutuhan membaca, kebutuhan literasi juga itu sama halnya. Ketika kita lapar tentu kita mencari nasi. Ketika haus mencari air minum. Nah pertanyaan kita, ketika otak kita ini lapar, apa yang kita berikan? Salah satunya dimensi yang harus kita penuhi adalah dengan banyak membaca. Jadi parameter masyarakat, apakah benar masyarakat itu maju atau tidak, itu kita lihat seberapa jauh potensi literasinya. Iya, literasinya. Nah kalau sudah bagus literasinya, sudah maju literasinya, maka masyarakat itu, bangsa itu sudah menjadi bangsa yang maju. Berarti kita sepakat Kak bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mampu memajukan sumber daya manusianya. Setuju, betul. Tapi kan menurut saya begini Kak, hadirnya kelompok-kelompok literasi dalam bentuk komunitas. Menurut saya kok ini kayak semacam kritik terhadap pemerintah bahwa pemerintah tidak mampu membangun sumber daya manusia kita. Bagaimana juga? Jadi memang Dinda, ada satu hal yang kurang ditangkap oleh pemerintah kita. Kurang melakukan sosialisasi, kurang melakukan campaign. Di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, jangan lupa ada 3 pilar yang terlibat dalam sistem pembangunan sumber daya manusia kita di negara kita, di Indonesia ini. Pertama pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan. Kemudian di bawahnya ada pemerintah provinsi, turun lagi ada pemerintah kabupaten dan kota. Dan struktur yang paling terkecil di bawah pemerintah kabupaten kota itu namanya masyarakat. Nah, yang kelihatan saat ini terlibat dalam gerakan literasi, gerakan pendidikan hanya 2 dimensi. Kalau bukan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Seolah-olah masyarakat ini kita hilangkan perannya. Nah, ini yang terlupakan. Bahwa peran optimalisasi daripada masyarakat itu sangat penting sekali dalam rangka menjadikan masyarakat kita sebagai masyarakat melek literasi. Itu yang kemudian melahirkan penggerak-penggerak literasi berbentuk komunitas. Betul. Termasuk lorong, kemudian lingkungan, pegiat literasi, rumah literasi atau apapun namanya. Tapi ini kan kritik terhadap pemerintah bahwa pemerintah tidak mampu mencerdaskan kita. Betul, dan saya pikir adalah sebuah kritik konstruktif ya. Karena pembangunan apapun yang kita lakukan tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak melibatkan unsur masyarakat. Kita sepakat bahwa apapun itu masyarakat penting hadir. Penting sekali. Tahun berapa mulai Kak? Saya alhamdulillah Dinda bergerak di gerakan literasi di Sulawesi Selatan ini sejak 2001 sampai sekarang. Berarti jadi ya kisaran sekitar kurang lebih 20 tahun lah. Dan saya berpindah-pindah tempat sebagai nomade. Saya mau tanya begini Kak. Selama kurang lebih 20 tahun itu, bagaimana respon pemerintah?
memang jujur saya ingin mengatakan pemerintah ini kita harus selalu gedor. Oh gitu kan? Iya, makanya selalu saya mengkampanyekan, Dinda. Di Indonesia ini kita butuh calon presiden, calon menteri, calon gubernur, calon bupati, calon kepala desa yang pro dengan gerakan literasi. Selama mereka tidak kita mendapatkan memperoleh figur-figur pemimpin yang pro literasi, maka jangan harap literasi ini bisa maju dan bisa mendapat sokongan yang baik dari pemerintah. Oleh karena itu saat ini di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros ini kita butuh figur, dan alhamdulillah ada figur bupati dan wakil bupati yang pro dengan gerakan literasi. Kalau kira-kira di Sulsel ini Kak yang kita tahu, itu sudah berapa banyak itu kelompok-kelompok literasi yang pernah kita temuin selama berkeliling ini? Ada ratusan mungkin Kak? Ada ratusan, Dinda. Karena begini, tahun 2007 sampai saat ini di Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi Selatan saja itu kita bekerjasama dengan Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Sulawesi Selatan. Pada waktu itu saya ketua 2007 sampai 2012. Kita telah menggagas apa yang disebut dengan perpustakaan berbasis desa. Itu tercatat kurang lebih ada sekitar 2004. Di 2004 itu biasanya kami menemukan yang menjadi pengelola perpustakaan desa itu adalah sekdes, sekretaris desa yang bukan kepala desa. Nah, jangan lagi dihitung sudah berapa banyak sekali pegiat-pegiat literasi yang muncul secara simultan dan secara memassal. Itu tidak bisa kita hitung. Itu dengan sebuah gerakan yang menurut istilah saya adalah gerakan people power literasi di Sulawesi Selatan yang tidak bisa dihitung karena mereka muncul dengan kesadarannya sendiri, dengan keprihatinannya sendiri melihat kondisi literasi ini tidak berjalan dengan baik. Tapi kan minat baca tetap rendah Kak. Maksud saya ini kenapa bisa begini? Banyak penggiat literasi, banyak kelompok literasi, tetapi persoalan kita masih minat baca. Ada dua hal menurut saya, menurut kami parameternya. Pertama, kita ini 360 tahun dijajah oleh bangsa Belanda. Dijauhkan dari kitab-kitab, dijauhkan dari library, dijauhkan dari perpustakaan, dijauhkan dari hal-hal yang membuat bangsa Indonesia bisa menjadi manusia yang pintar. Karena di pikiran company pada waktu itu, ketika orang-orang Indonesia pintar, maka dia akan melakukan peperangan secara intelektual atau intellectual power. Itu dia harus cegah. Kemudian kedua, persoalan kita adalah kita tidak terbiasa hidup berlama-lama dalam apa yang disebut dengan masyarakat literasi. Kita berada pada masyarakat praliterasi, masyarakat yang belum mengenal dunia tulis, dunia baca, dunia literasi, dunia numerasi. Tiba-tiba kita terjun bebas masuk di masyarakat apa yang disebut dengan masyarakat pasca literasi. Masyarakat pasca literasi itu adalah masyarakat yang sudah sangat melek dengan gerakan-gerakan teknologi, high-tech teknologi. Misalnya Android, kemudian permainan-permainan media sosial. Sementara ada satu yang sangat penting, masyarakat literasi ini kita tidak berlama-lama di situ, padahal ini yang paling fundamental. Ini yang satu kendala, satu persoalan kita yang kita hadapi. Tapi kan menurut UNESCO Kak, minat baca kita 0,001%. Jadi betul itu UNESCO. Jadi dari 1000 masyarakat Indonesia yang membaca buku itu hanya 1 orang. Berarti efek dari gerakan literasi kita kemana nih Kak? Jadi tetap gerakan efeknya pasti akan berkepanjangan. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa gerakan literasi ini kan membangun sebuah culture membangun sebuah kultur. Tidak sama dengan kita hari ini kita disuguhkan minuman oleh Dinda Iwan. Saya minum airnya ini, kemudian saya nikmati, kemudian rasa kehausan saya bisa hilang. Tapi gerakan membaca itu hari ini kita ajarkan kepada anak-anak, kita butuh 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, baru akan terasa. Ternyata seandainya dia tidak pernah datang membaca atau sekolah di sekolahnya Iwan Dento misalnya di Raman-Raman, maka anak saya tidak bisa jadi bupati. Ini 20 tahun yang akan datang kalau masih panjang umur. Berarti yang kita mau bilang kerja-kerja literasi itu adalah kerja-kerja lama. Kerja-kerja lama dan kerja-kerja relawan dan kerja-kerja hati nurani. Karena yang kita mau bangun kan sebenarnya kultur. Kebiasaan. Nah, ada menarik tadi Kak soal Belanda. Kenapa Iwan ketawa kalau saya menyebut tentang Belanda? Tidak, yang orang banyak tahu itu Kak, Belanda itu menjajah kita secara fisik. Iya betul. Tapi ternyata Belanda juga menjajah kita secara intelektual. Jadi orang Belanda itu tidak mau lihat kalau orang Indonesia pintar. Oh begitu? Makanya orang-orang Indonesia pada waktu itu kan rata-rata tokoh-tokoh Pandin Padir kan dilempar keluar. Ada yang dikirim ke Belanda, ada yang dikirim dibuang ke Bopendigul misalnya kan? Ini menarik sebenarnya. Jadi
saya khawatir sebenarnya secara politik. Iya. Jangan-jangan itu masih terjadi Kak sampai hari ini? Bisa saja, Dinda. Bisa saja. Iya, ya, karena misalnya diskusi saya beberapa hari yang lalu, iya, teman saya bilang begini. Iya, iya. Sebenarnya ini kita bukan orang-orang yang melawan pemerintah. Betul. Tetapi kita orang-orang yang sebenarnya sedikit paham, lalu kemudian ingin membagi pemahaman kita. Setuju. Tetapi kadang-kadang oleh pemerintah kita dianggap berbahaya. Berbahaya, dianggap lawan. Ya, padahal kita ini memberikan kritikan, sekaligus memberikan juga solutif. Iya. Iya. Padahal kan tujuannya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Iya. Kak, menarik itu soal lorong literasi. Iya, Dinda. Itu di Makassar, Kak? Di Makassar, ya, Dinda. Kenapa lorong ini kan kedengarannya marginal sekali? Marginal sekali, betul. Kenapa jadi pakai kata lorong begini, Dinda. Ingat, lorong itu dalam perspektif ilmu biologi ada disebut dengan sebuah sel. Oke. Sel itu adalah kumpulan-kumpulan kehidupan. Kalau dia bersatu, maka dia akan menjadi satu kekuatan besar. Oh. Jadi di perspektif saya, lorong di situ sebetulnya ada masa depan, ada kekuatan, ada power. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana memberdayakan lorong itu supaya bisa menjadi lorong yang berkekuatan. Maka harus ada intervensi. Intervensi masa depan yang paling efektif menurut saya adalah intervensi menyediakan room to read, ruang-ruang baca, menyediakan library, menyediakan tempat-tempat membaca. Kenapa itu penting? Ini dalam rangka mencegah anak-anak kita supaya mereka jauh dari juvenile delinquent, kenakalan remaja. Seperti di lingkungan saya pada waktu itu sebelum ada perpustakaan lorong, mereka sangat hobi sekali, anak-anak umur 7 tahun, 14 tahun mengisap lem, kemudian meminum minuman keras, mabuk-mabukan. Tapi dengan adanya perpustakaan lorong kita siapkan itu, kemudian ada lampu, ada internet free, kita siapkan. Itu mulai terkikis pelan-pelan, tidak ada lagi orang mabuk-mabukan, tidak ada orang minum lagi, tidak ada isap lem. Kenapa? Karena anak-anak itu kita giring ke lorong itu, kemudian diberikan memberdayakan pemikiran secara berkelanjutan. Iya. Jadi itulah dasar saya bahwa membangun sebuah masa depan yang baik, kita harus mulai dari small it's beautiful. Kita mulai dari hal yang kecil dulu ya, paling tidak dari lorong-lorong. Memang adalah lorong ini sesuatu yang tidak populis ya, banyak orang. Kesannya orang slum, kampungan, tertinggal, tidak tersentuh dengan sebuah peradaban. Ini kita harus bangun. Jangan-jangan Kak Adnan ini membangun kekuatan dari lorong gitu. Ya, kekuatan dalam artian tidak kekuatan literasi. Karena saya ini kan orangnya adalah profesional, seorang penggerak yang tidak terlibat dalam politik praktis. Kemudian ya di pikiran saya adalah semata-mata untuk bagaimana memberdayakan anak-anak dari lorong dengan gerakan membaca, gerakan literasi. Ada lagi yang menarik Kak, soal sedekah buku ini. Iya, ya, Dinda. Apa itu sebenarnya sedekah buku, Kak? Iya, jadi mana bukunya nih, Kak? Iya, ini Dinda sebenarnya ini wakat buku ini tahun 2007 saya sudah gagas. Kemudian tahun 2011 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada itu Pak Sarwo Yassin Limpo meluncing, dan kami bersama teman-teman berkumpul seluruh Kepala Dinas Perpustakaan se-Indonesia, kita pusatkan di Bawah Ratu Indah, kemudian Pak Sarul mencanangkan apa yang disebut dengan gerakan aksi 1 juta buku untuk catatan. Di pikiran kami adalah bahwa perpustakaan, ruang literasi, perpustakaan apa saja namanya, mereka butuh referensi, butuh keterlibatan, butuh intervensi dari semua pihak. Ya, tentu saja keterbatasannya adalah kalau negara kita harapkan dia punya pasti keterbatasan. Oleh karena itu kami menggalang tokoh-tokoh masyarakat, mulai dari politisi, pengusaha, kemudian seniman, budayawan, LSM, wartawan, kemudian para penulis. Kami mewajibkan kepada para penulis di bawah binaan kami bahwa setiap mereka melahirkan atau menerbitkan buku setiap bulan, katakanlah 1 judul, maka dia harus bersedia mewakafkan minimal 12% dari jumlah total opla buku yang dicetak. 12%? Iya, 12%. Jadi katakanlah misalnya saya mencetak buku dalam bulan ini ada 1000 buku. Dari 1000 buku itu harus keluar 12%. Nah, pertanyaan untuk apa itu? Inilah yang kami bagi-bagi, termasuk kami bawa ke tempatnya Pak Iwan, ke tempatnya Pak Takbir, ke tempatnya Pak Irham misalnya. Sakat ya? Sakat. Iya, sakat. Jadi buku ini adalah kita mengajak para penulis, para pengusaha, para tokoh buku, para orang-orang yang melahirkan buku untuk berimpak buku, bahwa buku itu juga harus kita impakkan. Bekal kita untuk dunia dan akhirat. Bukunya dari teman-teman, Kak? Dari teman-teman, Dinda. Kemudian ada juga dari pemerintah.
dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dari Perpustakaan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dari para guru-guru besar kita yang punya buku-buku di rumahnya yang tidak dimanfaatkan, kami coba intervensi, kami datang, kemudian kami minta tolong buku-bukunya Pak, kita manfaatkan, kami akan distribusi di seluruh ruang-ruang baca. Berarti bukunya disortir itu Kak? Disortir dulu Dinda. Iya, tapi kami selalu berupaya, berjuang bahwa buku-buku yang kita bagi adalah buku-buku memang buku-buku berdimensi, bermutu, buku-buku baru, bukan buku-buku loakan. Iya, karena kita juga jaga mutu ya. Jangan takutnya itu Kak, nanti buku-buku politik dikirim ke sini. Oh, tidaklah. Artinya ini kan kita kembalikan kepada pembaca ya. Yang jelas buku-buku yang kami kirim bukanlah buku-buku yang berpaham kiri dan kanan. Mereka berdimensi konstruktif, edukatif, dan tentu persoalannya nanti kembali kepada pembacanya ya. Kak Adnan ini kan penulis. Iya. Dulu Kak. Iya, alhamdulillah. Kak Adnan ini kan penulis. Iya, Dinda. Saya juga sebenarnya mau ditulis Kak soal. Iya. Bisa nggak kira-kira saya dibuatkan buku supaya saya juga bisa berwakaf? Gitu? Iya, jadi saya kan sebelum saya ke sini, saya sudah WA Dinda Iwan. Setelah saya buka referensi tentang Iwan Dento itu di Safari Google, tiba-tiba saya mendapat inspirasi. Oh, ini menarik, ini Iwan harus kita tulis. Paling tidak dia menulis autobiografi, kemudian kami intervensi, kami menyediakan fasilitas semua, cetakannya kami tanggung. Karena ada satu judul yang menarik yang saya temukan. Iwan Dento itu penjaga Gawan Peradaban dari Kabupaten Maros. Dan saya tantang nanti Pak Takbir dengan Pak Irham yang menulis wawancara, nanti bisa wawancaranya lewat WA, atau Takbir berapa kali datang ke sini, atau Adinda Irham nanti datang. Pertanyaannya sudah kami siapkan. Tugasnya Iwan adalah berbicara saja, secara spontan apa yang ditanyakan, kemudian nanti kami akan menulis dalam bentuk sebuah. Ini penting sekali Dinda, karena Iwan ini setelah saya lihat, saya baca pergulatan perjalanan panjang mempertahankan atau memperjuangkan ini Kars Kabupaten Maros ini seorang tokoh, seorang yang dalam istilah saya adalah penjaga Gawan Peradaban Kabupaten Maros. Berarti wakafnya harus 15% ini Kak? Nanti kembali kepada Pak Iwan apa dia wakafkan atau tidak. Atau bisa wakaf 50%. Ya boleh, betul, setuju. Kak, ini kalau dilihat ini proses perjalanannya kita ini kan hampir 20 tahun. Iya Dinda. Saya paham betul orang-orang seperti kita ini yang bergerak di dunia-dunia sepi. Hampir secara finansial sebenarnya tidak dapat apa-apa. Betul. Itu kenapa bisa sampai betah 20 tahun Kak? Padahal kan secara finansial juga tidak dapat apa-apa, tidak, malah mungkin waktu untuk keluarga juga terganggu. Betul. Itu apa yang mendorong itu? Satu hal yang menarik itu adalah pertama bahwa ini memang kegiatan ini saya sangat cintai. Jadi istri saya di rumah itu adalah istri pertama dan istri kedua saya adalah gerakan literasi. Ketika suatu kegiatan, suatu profesi atau apapun namanya kita sudah mencintainya, maka ukuran kalkulatif, ukuran uang atau materi itu dengan sendirinya akan hilang semua. Itu satu. Kemudian kedua, di pikiran saya, siapa lagi yang mau menggerakkan gerakan literasi kalau bukan kita-kita? Saya bukan hanya berbicara untuk kepentingan personality saya, tapi saya berbicara untuk kepentingan masa depan masyarakat Sulawesi Selatan. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, sebagai seorang relawan volunteer gerakan literasi di Sulawesi Selatan yang sudah bergerak dari 2001 sampai sekarang, dan insya Allah mudah-mudahan usia saya panjang, sekarang sudah 51 tahun. Amin. Saya akan bertekad sampai akan kila lahat, tetap saya akan berjuang di gerakan literasi. Jadi suatu ketika saya tertarik dengan pernyataan Napoleon Hill, seorang penulis cerpenis terkemuka. Dia katakan begini, jangan engkau bertanya pada dirimu apa yang telah engkau lakukan ketika engkau masih hidup, tetapi bertanyalah suatu ketika kau sudah tidak ada, dan apa yang tertulis di dinding kuburmu itulah yang kau telah perbuat selama kau masih hidup di dunia. Kemudian ketiga, semua ini adalah amal-amal sosial yang kami lakukan. Ternyata Tuhan Maha Adil. Itu kembali kepada internal pribadi kami dan keluarga kami. Saya bersyukur Dinda Iwan bergerak di bidang literasi. Jujur saya mengatakan pendapatan tidak jelas, karena ini gerakan sosial, dan Dinda pasti terpaham sama-sama kita sebagai penggerak gerakan literasi. Tidak ada uang di situ. Saya kesini ini saya ingin menceritakan, dan saya tulis tadi di salah satu media nasional
bahwa dari kemarin saya berangkat itu dari rumah. Tiba-tiba dalam perjalanan mobil saya mau habis bensin dan saya tidak membawa uang 1 sen pun. Tapi karena dasar dan ada orang yang motivasi saya ikhlas, tiba-tiba ada orang menelpon mau membeli buku saya. Iya, dia beli buku. Berapa kamu beli buku? Boleh saya beli sekian. Berapa uangmu? Ini saja. Oke, tunggu saya di satu titik. Kebetulan saya mau beli bensin, ini tidak sekali uang saya. Dia beli buku saya dan dia memberi uang 500.000 kepada saya. Dan saya beri buku 7 judul itu masing-masing ada sekitar 70 eksemplar. Iya, disitulah puncak-puncak kepuasan saya bahwa ternyata apapun yang kita lakukan kalau modalnya modal keikhlasan pasti akan ada jalannya. Yang kita mau bilang berarti adalah rezeki itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan, betul. Berarti orang-orang seperti kita ini adalah orang-orang yang bicara nilai. Iya, betul. Bukan bicara harga. Bukan bicara harga. Harusnya juga ini sama teman-teman perempuan juga begitu. Iya. Betul. Jangan bicara harga. Iya, harus bicara nilai ya. Kasihan laki-laki nih kalau bicara. Ada enggak kira-kira dalam proses perjalanan teh ini? Iya, Dinda. Semacam kisah atau cerita-cerita yang kira-kira itu pilu atau mungkin sampai kita mati itu tidak akan dilupakan. Iya, Dinda. Pertama ada 2. Ya. Ketika saya pertama kali mau melamar istri saya, ya kebetulan anak pesantren. Saya seorang jurnalis yang tidak punya pendapatan jelas. Apalagi pada waktu itu saya berstatus sebagai wartawan freelance di salah satu media cetak nasional. Dia anak pesantren, saya ketemu di pesantren DDI Mangkoso di Kabupaten Baru tahun 1995. Dan saya melamarnya. Dan saya katakan saya tidak punya uang, saya ini jurnalis yang masih kacangan, tidak jelas pendapatan, kadang musim panas, kadang musim dingin. Ya, jadi dia katakan kepada saya, yang penting Kakanda berani datang ke orang tua saya, apapun risikonya datang melamar. Dan saya datang melamar dan satu modal saya niat saya bahwa saya akan melamar anaknya bapak dengan saya hanya mampu memberi 1 judul buku. Saya beri istilah kupinan kau dengan buku. Dan saya tulis itu di salah satu media. Kadang ini melamar dengan buku. Dengan buku, Dinda. Iya, makanya saya tulis kupinan kau dengan buku. Berarti. Iya, dan Dinda sekedar catatan, ini terbukti ini tahun 1995. Anak saya yang pertama itu yang dokter itu menikah tahun 2019. Juga yang menjadi souvenirnya, saya bilang saya tidak mau, jangan beli apa-apa. Souvenirnya adalah setiap tamu-tamu kita harus sedekah buku. Jadi saya bikin buku tentang anak saya itu, kemudian bukunya dibagi-bagi. Jadi tamu-tamu itu dikasih souvenir dalam bentuk karena buku. Ibumu dilamar karena buku. Mamamu, kami melamarnya dengan sebuah buku. Kami juga harus menjadi buku. Luar biasa ya. Karena terakhir ini kita mau bicara soal isu yang lagi menarik di Maros. Dan saya lihat kita hadir di situ. Akhir-akhir ini kita banyak bicara soal perda literasi yang ada di Maros. Seberapa penting sebenarnya itu, Kak? Karena kan kalau dilihat perjalanan, betul. Selama ini kan kita punya lorong pustaka. Betul. Saya punya bisiang pustaka, kan tidak perlu perda jika. Betul. Nah, kenapa perda ini kemudian menjadi penting dan harus diperjuangkan? Iya, penting sekali. Sebab perda ini selain memberikan perlindungan hukum kepada para pegiat literasi, profesional literasi, kemudian apapun namanya, nomenklaturnya adalah terkait dengan gerakan literasi di Kabupaten Maros, termasuk KARS ini, memberikan perlindungan hukum, juga memberikan intervensi kesejahteraan. Jadi alasan pemerintah, alasan negara kan selalu itu berkisar pada persoalan ini tidak bisa kita intervensi, Pak, tidak ada anggarannya, tidak ada regulasinya, tidak ada undang-undangnya. Nah, dengan perda ini nanti negara akan hadir memberikan perlindungan regulasi kepada para pegiat literasi di Kabupaten Maros, sekaligus juga akan memberikan perlindungan kesejahteraan. Nah, pertanyaan kita, kalau sudah ada perda, tentu nanti kita berharap implementasi dari perda itu lebih mengerucut lagi, lahir namanya peraturan bupati. Di dalam peraturan bupati lah itu nanti akan diatur bagaimana posisi KARS. Bagaimana misalnya pegiat literasi itu supaya ada numerasi, ada intervensi negara memberikan kesejahteraan, memberikan honorari, memberikan penghargaan. Nah, selama ini tidak ada perda, Dinda, maka alasan pemerintah itu
selalu akan berkecumbu, berpusaran pada persoalan bahwa ini kan tidak ada regulasinya. Kita kesulitan Pak Iwan mengambilkan dasarnya di mana. Nah, ini perda sangat penting sekali, sangat fundamental sekali, karena jujur kalau ini terjadi, perda literasi terjadi di Kabupaten Maros, ini adalah perda pertama di Sulawesi Selatan dan sebuah sejarah. Karena perda literasi yang ada pertama itu ada di Kabupaten Majene di Sulawesi Barat. Jadi ini pertama, dan insya Allah ini sebuah sejarah peradaban menurut saya, dan akan dinikmati oleh anak cucu-cucu kita. Tapi kan kalau pemerintah ada niat, kan perdanya tidak perlu diperjuangkan. Iya, tetap harus diperjuangkan. Kita harus paham bahwa perda literasi ini adalah merupakan hak inisiatif daripada anggota DPRD Kabupaten Maros. Dan sudah ada Kak yang menyambut itu? Sudah ada, Dinda. Jadi bahkan saat ini dalam waktu dekat itu DPRD nanti akan membentuk pansusnya. Setelah terbentuk pansus nanti, Dinda, mereka akan melakukan rapat-rapat mempertahankan itu, memperjuangkan itu agar bagaimana seluruh fraksi-fraksi nanti itu menyetujuinya. Dan sebelumnya itu nanti akan diundang, DPRD akan mengundang seluruh pegiat-pegiat literasi, seniman, budayawan, akademisi Kabupaten Maros untuk memberikan pandangan-pandangan. Iya, jadi tidak serta-merta perda itu langsung saja diketuk palunya oleh DPRD tanpa ada persetujuan atau pendapat misalnya dari Iwan Dento, kemudian budayawan, sejarawan di Kabupaten Maros. Semua harus urun rembut memberikan pendapat nanti di DPRD. Nah, sebagai penggiat lingkungan, Kak. Iya. Terutama kalau kita bicara soal Kars Maros Pangkep, kaitannya dengan perda literasi, maka pada akhirnya kita akan bicara soal peninggalan-peninggalan literasi yang ada di kawasan Kars, yang ada di dinding-dinding gua, yang saya yakini itu adalah peninggalan literasi yang tertulis oleh manusia prasejarah. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian perda ini nanti mengcover soal perlindungan kawasan di mana peninggalan-peninggalan literasi itu berada, Kak? Iya, saya pikir itu salah satu nomenklatur yang akan terdiktum dalam rancangan penyusunan drafting ramperda itu tadi. Makanya saya katakan tadi bahwa nanti DPRD itu akan mengundang seperti Adinda Iwan. Saya berharap Adinda Iwan nanti kalau ketika diundang DPRD sudah menyiapkan konsep-konsep bagaimana memperjuangkan supaya Kars ini betul-betul terdiktum dalam ramperda itu. Sehingga dengan demikian, dengan adanya itu, maka akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Kars ini sebagai satu peninggalan sejarah, dan ini diakui oleh dunia paling termegah kedua di seluruh dunia setelah Cina setelah Cina, bahkan kita lebih up to date daripada Amerika. Nah, saya pikir saya berharap DPRD nanti pansusnya akan mengundang teman-teman penggerak pejuang Kars ini supaya juga memberikan kontribusi pemikiran. Oke, Kak. Menarik sebenarnya soal perda itu. Nah, Kak, terakhir saya mau izin. Iya, Dinda. Bisakah tadi itu proses lamaran pakai buku kita jadikan judul? Boleh, setuju, Dinda. Iya. Karena menurut saya menarik, menarik, dan mungkin sebagian orang juga baru tahu kalau ternyata masa lalunya Kak Bater ini romantis sekali. Iya, Dinda. Jadi ini sekedar catatan, dan saya juga ini mungkin secara kebetulan saja. Saya melamar istri saya itu dengan meminangnya dengan Kupinan Kau dengan Buku. Tapi itu judulnya masih diingat, Kak? Iya, dan saya kan tulis di surat kabar. Saya, dan sampai saat ini masih tetap ada file-filenya saya simpan. Itu satu. Kemudian kedua adalah ketika anak saya tadi itu menikah, maka souvenirnya juga adalah buku. Dan baru saya sadar ternyata istri saya itu lahir bertepatan dengan Hari Perbukuan Nasional. Hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik tanggal 17 Mei tahun 1977. Jadi saya bilang ini semua di luar dugaan, di luar unsur kesengajaan, takdir. Ternyata memang saya ini ketemu juga dengan orang yang lahir di hari buku atau di hari perpustakaan. Tapi judulnya masih diingat, Kak? Masih tetap. Saya judulnya Kupinan Kau dengan Buku. Kak, Dinda. Terima kasih banyak. Iya, Dinda. Berikutnya mungkin kita akan ngobrol banyak lagi. Insya Allah. Sehat-sehat, Kak. Amin. Supaya gerakan ini tetap berjalan. Amin. Kita masih bisa bersuah. Amin. Apapun kondisi kita hari ini, kita tetap harus kuat. Betul. Amin. Gerakan ini harus tetap berjalan. Amin. Kak, terima kasih sudah jauh-jauh sekali kita datang ke sini, ke ke rumah saya untuk ngobrol.
Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih, Dinda. Sama-sama, terima kasih.